Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Lagi di channel Revo BRS. Nah, hari ini kita mau belajar materi mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama yang mau kita ubah itu dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, soalnya ini adalah soal yang mau kita bahas di materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, gimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nah, di sini yang pertama ini soalnya 5/2. Nah, 5/2 ini artinya sama dengan 5/2. Jadi per di sini bisa kita ganti dengan bagi, atau per itu sama dengan bagi ya. Jadi caranya bisa dengan seperti ini. Lima per 2 sama dengan 5/2. Nah, teman-teman bisa nih cari 5/2. 5/2 itu berapa sih? Kalau bingung, bisa dengan membalik. Nah, 2 dikali berapa yang jawabannya dekat dengan 5 atau sama dengan 5. 2 kali berapa? Nah, kita coba tulis ya di coret-coretan. Nih, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini sudah lebih nih dari 5. Nah, 5/2 itu berarti 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 5 atau sama dengan 5, tetapi tidak boleh lebih besar dari 5 ya. Tidak boleh lebih besar dari 5. Kalau kurang boleh, tapi kurangnya tidak boleh terlalu banyak ya. Nah, 2 kali 1 2, belum sampai 5 ya. 2 kali 2 4, ini juga belum sampai 5. Sekarang 2 kali 3 6. Ini sudah lebih dari 5. Kita tidak bisa pakai yang 6. Nah, jadinya yang kita pakai yang mana? Yang ini. Nah, jadi caranya seperti ini. 5/2 artinya 2 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 5. Berarti 2 kali 2. Jadi 5/2 adalah 2. Nah, tadi 2 kali 2 itu kan 4. Artinya masih ada sisanya. Sisanya berapa? Nah, kalau kalian mau mencari sisa, kalian bisa dengan cara seperti ini. Kalian kalikan dulu ini si jawaban kalian tadi dengan ini. Ini 2 kali 2. 2 kali 2 itu 2 kali 2 itu 4. Nah, tinggal ini si angka 5 dikurangi dengan 4. 5 kurang 4 adalah 1. Nah, seperti ini. Ini untuk cara dicoretannya saja. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi apakah ini udah selesai? Nah, tentu saja belum. Karena ini belum ke bentuk campuran. Nah, bagaimana cara mengubah ke bentuk campuran? Nah, kita tulis dulu. Jadi 5/2 sama dengan, kalau ke bentuk campurannya kita tulislah dulu si jawaban yang pertama ini, si angka 2. 2, lalu sisanya kita tulis juga ini 1 per penyebutnya ikuti penyebut dari soal kamu. Wah, jadi
Jawabannya adalah 2, 1/2. Jadi ini yang bilangan bulatnya yang pertama. Lalu yang di bagian atas ini untuk sisa. Penyebutnya ikuti penyebut soal kamu. Ya, seperti ini. Nah, lalu yang B tadi dipindahkan ke sini saja karena kalau di sebelah tidak cukup. Ini 4/3. Caranya sama ya, ingat per itu sama dengan bagi. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Penyelesaian 4/3 sama dengan 4/3. Nah, 4/3 itu berapa? Kalau kamu belum bisa pembagian, kamu bisa perkalian, kamu boleh ingat-ingat perkalianmu. 4/3 artinya kamu ingat-ingat perkalian 3-nya. Yuk kita coba 3 kali 1 itu 3. Jadi carilah yang hasilnya dekat dengan 4, tapi tidak boleh lebih dari 4 ya. Tadi 3 kali 1 3, lalu 3 kali 2 6. Oh, ini udah lebih nih Bu hasilnya. Jawabannya sudah lebih dari 4, berarti ini tidak boleh dipakai ya Bu. Iya, tentu saja tidak boleh dipakai. Nah, artinya yang boleh kita pakai yang ini ya. 3 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Ini hasilnya dekat dengan 4 tapi tidak lebih dari 4 ya. Kalau yang hasilnya 6 ini kan lebih banyak dari 4, tidak boleh. Karena soal kita hanya 4/3. Artinya kita mencari perkalian 3 dikali berapa yang jawabannya dekat dengan 4. Nah, berarti 3 dikali berapa yang dekat dengan 4 jawabannya? 3 kali 1. Artinya di sini kita boleh tulis 1. Nah, tapi 3 kali 1 itu hasilnya 3. Sedangkan yang kita punya adalah 4. Nah, berarti ada sisanya ya. Sisanya berapa? Nah, kamu bisa ingat seperti tadi. Si angka 1 ini bisa kamu kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. Nah, setelah itu kamu kurangi. 4 kurang si 3 ini. 4 kurang 3 berapa? 4 kurang 3, 1. Berarti di sini sisanya 1. Nah, ini boleh dihapus lagi ya. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum, karena belum ke dalam bentuk campuran seperti ini. Kita mau rubah ke dalam bentuk campurannya. Nah, jadi 4/3 itu sama dengan yang pertama tadi adalah 1 ini, 1. Sisanya ini, sisa 1 itu kita tulis di atas per penyebutnya yang bagian bawah sama dengan soal punya kamu ini. Soalnya kamu 3, berarti di sini juga 3. Jadi 4/3 kalau kita ubah ke dalam campuran menjadi 1/3. Nah, sekarang soal yang C. Soal yang C ditulis di lembar sebelahnya ya. Soal yang C itu 5/3. Oke. Ingat, per itu adalah bagi. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Penyelesaiannya dulu. Lima per 3 sama dengan 5/3.
pernya jadi kita ubah bentuknya jadi bagi, pernya jadi bagi ya. 5 bagi 3 berapa? Nah, kalau lupa pembagian atau belum bisa pembagian, kamu carilah perkalian. Nah, caranya gini. 5 bagi 3, artinya kamu cari perkalian 3-nya ini. 3 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 5. Yuk kita coba tulis dulu ya. Pertama 3 kali 1 itu 3. Ingat ya, sampai dapat yang hasilnya dekat dengan 5. Tidak boleh ambil yang lebih dari 5. Tidak boleh ambil yang lebih banyak dari 5 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Oh, 6 ini sudah lebih banyak dari 5. Berarti tidak kita pakai. Nah, artinya yang kita pakai yang mana? Yang di atasnya. Yang ini. Yang 3 kali 1 sama dengan 3. Karena kita hanya punya 5 ya. Jadi tidak boleh lebih dari angka 5. Tidak boleh lebih banyak dari angka 5. Jadi 5 bagi 3 adalah, kamu cari di perkalian yang 3 dikali berapa hasilnya dekat dengan 5. Artinya berapa? 3 kali berapa? Oh, 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 itu 3. Tapi kan kita punyanya 5. Artinya masih ada sisanya. Cara mencari sisanya bagaimana? Kita pakai pensil saja biar mudah dihapus ya. Nah, caranya si angka 1 ini kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 berapa? 3. 5. Kalau sudah dapat si angka 5 ini kita kurang dengan 3. 5 kurang 3 2. Nah, 5 kurang 3 2. Berarti di sini kita tulis 2. Sisanya 2. Nah, kalau sudah kita hapus nih. Oke, apakah sudah selesai? Oh, belum, karena belum dirubah ke dalam pecahan campuran. Nah, jadi 5/3 sama dengan, nah 5 bagi 3 sama dengan 1 katanya. Berarti kamu juga ikut 1. Sisa 2, berarti 2-nya di atas. Per penyebut punya kamu tadi nih soalnya nih. Per 3. Nah, jadi 5/3 kalau diubah ke dalam pecahan campuran itu menjadi 1 2/3. Ya, seperti ini. Nah, lalu soal yang keempat masih sama ya, masih mengubah bentuk pecahan dari campuran dari pecahan biasa ke campuran. Sekarang yang D. 18 bagi 4. Maaf, 18/4. 18/4. Nah, kita ubah ya bentuknya ya. 18/4 itu kita bisa ubah menjadi 18 bagi 4. Nah, 18 bagi 4 artinya kita nanti lihatnya di perkalian 4. Nah, kita tulis dulu deh perkalian 4-nya. 4 kali 1 itu 4. Nah, kita mencari yang jawabannya itu dekat dengan 18 atau sama dengan 18, tapi tidak boleh lebih dari 18 ya. Oke, lalu 4 kali 2 itu sama dengan 8. Oh, belum 18 nih. Lalu 4 kali 3 itu 12. Oh, masih jauh. Lalu 4 kali 4 itu sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20.
udah lebih nih dari 18. Kita kan hanya perlunya cuma 18. Berarti yang ini tidak kita pakai ya. Nah, kita cukup sampai di sini saja. Nah, karena 4 kali 5 itu 20, berarti yang 20-nya tidak kita pakai. Yang kita pakai yang mana? Berarti yang di atasnya. Yang ini. Karena 4 kali 4 ini yang hasilnya, yang jawabannya dekat dengan 18 ya. Kalau 12 ini masih jauh. Kalau 20 kelebihan. Tidak boleh. Jadi kita pakainya yang 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti 18 bagi 4 adalah kita mencarinya 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 18. Jadi 4 kali 4 hasilnya 16. Itu yang dekat dengan 18 ya. Jadi di sini kita tulisnya 4. Nah, tadi 4 kali 4 itu 16. Kita punyanya 18 ya. Berarti ada sisanya, ada lebihnya. Sisanya berapa? Nah, tadi cara mencari sisa. Dikalikan dulu nih. Jawabannya 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 itu 16. Ini 4 kali 4 16. Nah, kamu tinggal kurangi nih. 18 kurang 16 berapa? Boleh dicoretanmu kalau kamu agak susah menghitungnya, boleh dicoret. 18 kurang 16. 8 kurang 6 2. 1 kurang 1 0. Karena di depan tidak perlu tulis. Jadi 18 kurang 16 adalah 2. Berarti sisanya adalah 2. Tulis. Nah, ini boleh dihapus ya. Nah, ini belum selesai nih, harus dirubah dulu ke dalam pecahan campuran. Jadi 18 per 4 itu sama dengan 18 bagi 4 tadi berapa? 4. Sisanya 2 di atas per penyebut kita juga 4. Jadi 4. Jadi 18 per 4 kalau dirubah ke dalam campuran menjadi 4. 2 per 4. Ini untuk contoh soalnya. Nah, ini juga cara pengerjaan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campurannya. Nah, semoga video ini bisa membantu kamu dalam menyelesaikan atau mengerjakan dan atau mengubah juga pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Bye.